Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Studio Rakyat Mer. Manajemen Ekonomi Rakyat Digital. Nah, masih bersama saya Kak Dito dan juga Pak Cakti. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang akan dikaji dari kajian MER, Pak ya. Iya. Oke. Jadi saya akan membacakan berita, kemudian Pak Cakti akan menanggapinya dari sisi MER, Pak ya. Iya. Kajian MER. Oke. Ini ada berita dari Provinsi Kepulauan Riau dari portal berita Lintas Iya. Kepulauan Riau. Oke. Ini beritanya sudah lama, Pak, 17 Juni 2021, tapi masih relevan saya kira Iya, karena ini baru bulan yang lalu kan. betul berkaitan dengan kelulusan anak sekolah. Oh iya. Jadi Pak Gubernur Kepulauan Riau, Pak Hmm. Ansar Ahmad ingin output atau lulusan SMK di Kepulauan Riau adalah generasi siap pakai, Pak. Jadi, nah, Gubernur Kepulauan Riau Pak Haji Ansar Ahmad menyampaikan bahwa SMK khususnya SMK Negeri 5 Tanjung Pinang dengan bidang keahlian kemaritiman merupakan lembaga pendidikan yang sangat strategis. Apalagi 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Nah, beliau mengatakan Pak Gubernur bahwa kita harus menyiapkan tenaga-tenaga muda di bidang nautika atau perkapalan, Pak ya. Saya ingin output SMK adalah generasi-generasi siap pakai. Hal ini harus diimbangi dengan program link and match yang baik. Nah, begitu kata Pak Gubernur ketika meresmikan ruang praktek siswa nautika kapal di SMKN 5 Tanjung Pinang. Nah, menurut pandangan MER sendiri ya Pak ya, urgent banget nggak sih bahwa lulusan-lulusan sekolah mungkin SMA, SMK itu harus sesuai dengan kebutuhan. Misal, ini kan SMK-nya SMK Kelautan Perikanan. Nah, ketika lulus, para lulusan juga harus siap di dunia kerja perikanan kelautan. Bapak menganggap penting atau enggak sih mereka ketika lulus itu harus langsung bisa kelautan perikanan? Dan bagaimana MER memandang ini? Oke, saya sepakat dengan Bapak Gubernur ya tadi bahwasanya setiap lulusan atau output dari education ya seperti ideologi MER kan, ideologi MER itu manajemen ekonomi rakyat di mana dia mengutamakan tentang masalah kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan para generasi ya kan. Jadi di dalam salah satu lumbung yang kita kenal dengan lumbung regenerasi ya kan, di dalam teorinya MER itu yang kita ciptakan itu regenerasi itu harus selalu ada. Jadi ahli nautika harus disambung dengan ahli nautika selanjutnya, jangan sampai ada kekosongan. Bayangkan betapa luasnya Kepulauan Riau dengan lautan yang begitu dahsyatnya ya kan. Nah itu kalau tidak ada regenerasi yang bagus, yang cocok dengan keahliannya kan mubazir ya kan. Artinya mereka Kepulauan Riau itu membutuhkan anak-anak muda yang tangguh, yang siap pakai. Nah saya sangat setuju untuk itu. Nah link and match itu sehingga disinilah peran dari non government. Kembali lagi, MER itu terbentuk ada dua kan, dari government dan non-government. Pemerintah Pak Gubernur udah bagus banget, tapi non-government siapa? Perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan perkapalan Kak Dito. Ya kan, kemudian pengguna atau user dari para lulusan SMK itu harus sudah nyiapin ininya tempat untuk mereka berabdi gitu. Sehingga di situ jangan lagi ada mubazir lulusannya tidak diserap di situ. Jadi harus segera diserap. Nah, sehingga swasta itu didorong oleh Pak Gubernur segera membuat galangan kapal, membuat menambah jumlah kapal atau apa sehingga setiap lulusan itu langsung diserap Pak itu. Jadi nggak jadi nganggur gitu ya? Iya, karena apa? Ini berbahaya kalau Kepulauan Riau nggak ada yang tadi regenerasinya yang untuk mengurusi lautan itu siapa lagi masa orang dari luar negeri yang ngurusin nautika ya kan nggak bener kan. Maksudnya ideologi Pancasila mengatakan bahwasanya bahwa semua itu kita harus mandiri kan gitu kan. Ya kan, dimana kita harus sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk keadilan sosial bagi rakyat yang ada di Kepulauan Riau. Harus adil dong. Adil dalam arti apa? Lulusannya terserap, kemudian masyarakat bisa memanfaatkan kan gitu. Jadi ini harus didorong oleh Pak Gubernur untuk dipanggil itu para user-usernya dipanggil. Kemudian saya kembali lagi unsur TNI, Polri. Lagi-lagi mohon maaf ini MER ini memang harus didukung TNI ini. TNI Polri karena mereka lah yang gardanya Indonesia nih kalau menurut saya.
Karena kita tahu Romawi sampai sekarang tanpa tentara nggak bisa apa-apa. Makanya itu bisa menguasai dunia, invasi gitu ya, Pak. Dan terutama okupasi ya, Pak. Oh ya, okupasi dan menguasai perekonomian itu, peran tentara itu penting, bukan hanya pertahanan keamanan aja. Kan pertahanan keamanan semesta kan semuanya. Jadi tentara diajak dari panglima pangdamnya di sana, diajak Kapoldanya diajak untuk mendatangi itu Kak Dito sama kepala dinas provinsi kepala dinas pendidikan provinsi itu mendatangi para itu tadi perusahaan-perusahaan yang ada di Kepulauan Riau, dikumpulkan, ayo segera dibuatkan galangan kapal, kalau perlu bantuan apa, pemerintah apa yang perlu dibantu gitu. Jadi ada keterbukaan itu diumumkan di dalam website Riau tadi, dan kemudian di MER, di Manajemen Ekonomi Rakyat itu nanti aplikasinya bisa langsung, oh ini ada perusahaan-perusahaan yang baik hati menyumbangkan sekian kapal untuk alumni dari SMK tadi yang bisa dipakai atau bisa untuk nyerap tenaga kerja atau nambah-nambah jumlah kapal atau pengelolaan penangkapan ikan dan seterusnya seperti itu. Dan itu sedikit mohon maaf harus pakai teori McGregor, pemaksaan sedikit. Ya kalau nggak dipaksa ya perusahaan itu mana mau nanti mau menyediain menyerap tenaga kerja yang lulusan SMK. Jadi memang Indonesia ini harus ada pemaksaan sedikit, tapi demi itu tadi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jadi memang harus kayak gitu. Makanya diperlukan tangan TNI, kepolisian. Tentu saja dipayungi undang-undang dasar hukum loh ya. Di situ kan ada dasar hukum tentang masalah pendidikan, ketenagakerjaan, pasti setiap provinsi punya gitu ya. Makanya kami dari sisi MER sangat mendukung sekali Pak Gubernur seperti itu. Tapi itu tadi harus ada semacam alokasi itu software yang bisa mengontrol itu. Jangan-jangan nanti bantuannya cuma setahun, nanti tahun berikutnya nggak ada lagi yang mau bantu perusahaannya, kan kasihan Pak Gubernurnya. Jadi harus ada software yang disiapin MER itu untuk melaporkan, memantau, oh ini udah bantu perusahaan ini, oh ini lulusannya sudah terserap sekian, jadi terbuka. Nah ini bisa dipakai oleh provinsi-provinsi lain yang alumni dari SMK, SMA berapa yang sudah terserap, jadi transparan, terlihat semuanya gitu, nggak usah malu-malu gitu ya. Oh ini belum terserap, oh nggak apa-apa. Tapi mungkin ada dari gubernur lain atau wilayah lain membutuhkan SMK lulusan nautika ataupun lulusan SMA dari SMA di Kepulauan Riau, ayo kerja sini. Makanya di konsep MER itu kan saling gotong royong itu Kak Dito. Tapi dipantau payung hukum dan dilihat kan secara websitenya itu transparan gitu. Seperti itu Kak Dito. Apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Cakti selaku konseptor dan penemu MER sudah jelas, dan semoga ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat dan government di Kepulauan Riau Pak ya, dan masyarakat lainnya dalam provinsi yang dalam hal pendidikan. Alumni SMK ya, sekolah menengah kejuruan kan. Jadi itu Pak, tetap semangat di tengah pandemi dan jangan kendor Pak ya. Jangan kendor. Jaga kesehatan, tetap selalu cuci tangan, pakai masker kalau di luar rumah. Jangan kemana-mana, ikuti terus channel kami di Studio Rakyat MER, Manajemen Ekonomi Rakyat Digital, selalu bersama saya Kak Dito dan juga Pak Cakti Indra Gunawan PhD.